Itu tahu-tahu dia muntah, terus perutnya jadi buncit gitu, terus ususnya itu gerak-gerak gitu, kayak menonjol gitu, gerak. Kelihatan geraknya. Gerakan Kayak ombak gitu loh. Kayak omak gini. Gerakannya Gitu. Nah, begitu sadar, dia langsung cerita. Mami, katanya, Dedek mimpi. Mimpi apa, Dek? Dedek dibawa ke taman yang indah sekali, katanya. Banyak bunga, terus ada cahaya, ada suara. Ngomong, katanya, jangan takut anakku, aku menyertaimu, gitu. Itu gimana supaya hati Gabriel bisa berdamai dengan kenyataan itu? Soalnya aku percaya kalau Tuhan pasti kalau kasih aku sakit, pasti Tuhan bakalan mudahkan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan setia. Amin. Hai Christ Lover, ketemu lagi bersama kami di Ruang Hati. Ruang untuk bersaksi apa yang kita alami dari Kristus, Sang Kebenaran Sejati. Masih dalam suasana tahun baru, nggak ada salahnya kami mengucapkan Happy New Year untuk Christ Lover semuanya. Semangat baru di tahun yang baru, menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tidak bisa dipungkiri Christ Lover, biasanya di tahun yang baru kita merindukan segala sesuatu yang terjadi di hari-hari kehidupan kita baik-baik saja. Semuanya dalam keadaan nyaman, aman, terkendali, sehat, ya, berhasil. Nah, itu selalu yang kita harapkan, bukan, di tahun yang baru. Namun, apakah seperti itu yang terjadi di sepanjang tahun? Ternyata ada saatnya Tuhan mengizinkan kita mengalami yang namanya masalah, pergumulan, mungkin juga kesusahan, atau juga sakit penyakit. Ya, mungkin Christ Lover sudah mengalami kan tahun-tahun sebelumnya bagaimana ada sakit yang Christ Lover alami. Dan lewat sakit itu kita bisa dibentuk oleh Tuhan. Mungkin juga waktu kita sakit, kita merasa tidak nyaman dan kita segera ingin supaya Tuhan menyembuhkan. Tapi ada saatnya Tuhan mengizinkan sakit kita itu tak kunjung sembuh. Tentu ada maksud Tuhan di balik itu semua. Nah, pada episode kali ini, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial yang akan menyaksikan keindahan Tuhan dalam hidupnya justru melalui sakit yang Tuhan izinkan dia alami. Nah, siapakah tamu kita itu? Yuk kita kenalan dengan tamu kita yang sangat spesial ini. Gabrian. Halo Gabrian. Iya, mungkin Christ Lover bingung. Hah? Kok tamunya seorang anak kecil? Jangan salah dulu Christ Lover ya. Boleh dia anak kecil, tetapi Tuhan berkarya luar biasa lewat diri seorang Gabrian yang masih kecil ini. Dan Gabrian tidak sendiri, Gabrian ditemani oleh papa mamanya yaitu Pak Andri. Halo Pak Andri. Halo, Pak. Selamat datang di Ruang Hati. Iya. Dan juga Ibu Ana. Halo Bu Ana. Halo, Pak. Selamat datang di Ruang Hati ya. Jadi Gabrian didampingi oleh papa mama. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Apa sih yang dialami seorang Gabrian? Namun sebelum kita ngobrol apa yang dialami Gabrian, sedikit dong kita pengen kenal siapakah Gabrian ini. Gabrian sekolah sekarang kelas berapa? Kelas 4. Oh, oke. Kelas 4 SMA ya? SD. Oke, kelas 4 SD ya, kelas 4 SD. Berarti usianya berapa Gabrian? 9. 9 tahun. Wow, 9 tahun. Oke, nanti kita akan kulik lagi ya apa yang Gabrian alami. 9 tahun. Gabrian sekolah minggunya di mana? Di GKJ Kartini. Oke, GKJ Kartini. Papa Mama Di GKJ Kartini. berjemaah di GKJ Iya, Kartini GKJ. ya. Jadi mereka berjemaah di GKJ Kartini. Oke, kita mau tanya-tanya lebih lagi ya tentang Gabrian secara khusus apa yang dialami Gabrian. Nanti Gabrian boleh cerita, boleh ditambahin papa mama ya. Nah, Gabrian
mengalami sakit. Nah, sakit apa sih yang dialami Gabrian? Atresia yeyunum. Atresia Yeyunum. yeyunum. Christ lover mungkin bingung, itu penyakit apa? Boleh di googling ya. Oke, silakan boleh dari Bu Ana atau nanti Bapak boleh tambahkan penyakit apa itu, Bu? Usus atresia itu usus besar ya, yang usus halus yang nggak berfungsi, itu bawaan dari bayi. Usus halus yang tidak berfungsi bawaan Iya. dari bayi. Baru lahir udah ketahuan kalau ususnya Gabriel itu nggak berfungsi, jadi Gabriel nggak bisa pup waktu lahir, muntah hijau terus. Oh, itu dari baru lahir udah lahir. langsung muntah hijau. Iya. Oh, oke. Muntahnya hijau, dia nggak bisa pup, terus dirawat, dicari tahu ternyata atresia itu. Atresia yeyunum tadi Iya, ya. atresia yeyunum. Terus apa yang dilakukan selama dia Waktu dirawat? bayi itu Mm. sempat dirawat di Harkit. Mm-mm. Selama 1 minggu itu kita nggak ketemu dokter. Mm-mm. Kita nggak ketemu dokter, tapi kita nggak dapat penjelasan. Tahu-tahu suruh tanda tangan operasi. Mm-mm. Saya bilang, saya kalau nggak ketemu dokter nggak mau. Soalnya saya nggak tahu anak saya kenapa harus dioperasi gitu. Nah, terus saya ditemuin sama dokternya, katanya memang harus dioperasi karena atresia yeyunum. Terus saya bilang, saya tanya, kalau dengan atresia ini Gabriel bisa kentut nggak? Nah, dokternya jawabnya, gila katanya, Ibu, gila, mana bisa kentut dengan usus begitu. Ya udah, kalau saya gila, saya bawa pulang aja anak saya bilang. Ibu mau bunuh anak Ibu katanya. Kata dokternya. Saya bilang, enggak, Tuhan sayang sama Gabriel, pasti Gabriel sembuh, saya bilang. Terus saya bawa pulang, saya bawa lagi ke Hermina. Situ ketemu dokter bedah, dijelasin emang harus dioperasi katanya. Nah, baru situ jalanin operasi umur 10 hari ya. Oh, 10 hari udah dioperasi? Kurang lebih lah 10 harian gitulah. Dioperasi, operasinya itu lama sekali. 3 jam setengah. Aduh, untuk anak Usia seusia 10 harian. 10 Nah, hari. tadinya kalau dioperasi di Harkit itu, mungkin itu operasinya bertahap 3 kali. Soalnya mau dibuka dari perut itu buat pembuangan. Cuma waktu di Hermina, kata dokter bedanya, puji Tuhan ya, itu mujizat ya mungkin ya. Itu ususnya Gabriel itu yang rusak dibuang, panjangnya masih cukup. Jadi ususnya Gabriel itu panjangnya itu melebihi normalnya bayi biasa itu. Jadi nggak perlu dibuka di samping di perut, langsung sampai anus. Cukup 1 kali operasi. Dan hasil operasinya baik? Hasil operasinya sih bagus ya, dari bayi itu. Gabriel habis operasi itu bisa pup. Nah, emang pertumbuhannya nggak kurang maksimal sih. Terus kita juga terus berusaha konsul ke dokter lain. Terus sampai dokter yang lain ganti susu. Nah, terus ada yang cocok bisa naikin berat badannya. Nah, tumbuh dengan baik sampai usia 8 tahun. Terjadi lagi masalah lagi, muntah-muntah. Jadi dari waktu habis dioperasi itu sampai usia 8 tahun itu semuanya baik-baik aja gitu ya, Bu ya? Dia waktu itu kecil juga dirawatnya lama di rumah sakit, 2 bulan lebih. Wow, yang usia 10 hari itu? Sampai 2 bulan lebih, hampir 3 bulanan tuh. Itu pun masih belum diizinin pulang soalnya berat badannya itu masih di 1,6. Dokter mintanya sampai 2 kilo baru boleh pulang. Cuma saya bilang, aduh saya udah nggak sanggup biayanya. Nah, soalnya mahal sekali kan biaya rumah sakit itu. Dokternya sih udah banyak yang visit itu kasih free gitu, nggak usah bayar gitu. Cuma kan namanya ruang rumah sakit itu ruangannya itu mahal. Minta keringanan, cuma dikasih keringanan potong 1 juta, sedangkan kita udah habis ratusan juta di situ. Ya, waktu itu ya. Kerjaan juga pas lahir Gabriel itu emang agak sepi. Tapi ya puji Tuhan ya, semua biaya tercukupi sih. Habis lahir belum ada sebulan kali di rumah sakit, kerjaan ada gitu. Jadi kita bayar rumah sakitnya pun nyicil per minggu, setiap minggu.
setelah dioperasi itu Bu kan pulang nih. Setelah 2-3 bulan itu Iya, ya kan. itu pun pulang paksa ya. Oh, pulang paksa. Iya, karena Oke. saya bilang Gabriel di rumah sakit itu cuma belajar minum susu sama naikin berat badan. Saya bilang sama dokternya, saya bawa pulang, saya rawat sendiri aja. Mungkin kalau dipeluk terus sama ibunya cepat gede, saya bilang. Itu salah satu alasan. Soalnya biayanya juga kan udah makin ini. Membengkak Iya. ya waktu itu. Terus ya udah kalau mau pulang tanda tangan pulang paksa. Ya udah nggak apa-apa dok, kata saya. Jadi pulang 1 malam susunya diganti tuh. Pulang diare terus, mau nggak mau tengah malam bawa lagi balik ke rumah sakit, dirawat lagi 1 minggu. Di rumah sakit yang sama. Iya, sama dokter yang sama. Soalnya waktu pulang tuh diganti susunya, ternyata nggak cocok, diare lagi, dirawat lagi. Jadi selama habis operasi itu sampai usia 8 tahun, Gabriel Bisa bertumbuh. keluar masuk rumah sakit terus nggak itu Bu? Enggak, waktu bayi doang. Dia keluar masuk itu karena itu muntaber, ada beberapa kali. Udah umur 1 tahun lebih, dia udah enggak. Udah setahun lebih stabil begitu ya? Lebih stabil, dia udah nggak pernah lagi namanya sakit, paling ya demam-demam biasa aja namanya. Nah, kontrol setiap kali kontrol juga kata dokter bagus, nggak apa-apa, ini bekas sambungannya bagus gitu, nggak bermasalah gitu. Makan apapun nggak apa-apa? Makan apa juga boleh katanya, soalnya dia sambung ususnya itu dari bayi, jadi pertumbuhannya bagus, bisa normal kembali seperti kita gitu. Sampai usia 8 tahun itu Sampai ya? usia 8 tahun itu tahu-tahu dia muntah, terus perutnya jadi buncit gitu, terus ususnya itu gerak-gerak gitu, kayak menonjol gitu, gerak. Kelihatan geraknya. Kayak gerakan Kayak- ombak gitu loh. Kayak omak gini. Gerakannya Gitu. Waktu bergerak gitu apa yang Gabriel rasain? Sakit. Terus mual. Habis muntah itu dia enak plong. Jadi kadang perutnya tuh dia jalan berbunyi kayak ada air gitu. Gitu. Ada Kayak suara turun gitu, kencang. gitu. Baru kali ini ada Iya. cerita usus kelihatan bergerak begitu Saya ya? saya tanya sama dokter. Saya bilang, dok, kenapa perut Gabriel begini usus? Kata dokter, mungkin itu ngaruh apa ya? Angin atau pergerakan usus, karena Gabriel kurus katanya kelihatan. Kok kayaknya, saya bilang kayak nggak wajar. Saya sering perhatiin, saya pantau terus ini perut Gabriel kenapa begini terus gitu. Kadang keras kayak orang busung lapar gitu loh, sampai gede keras gitu. Padahal sebelumnya nggak apa-apa ya? Dibawa ke dokter, di USG, terus diperiksa katanya GERD. Oke. Dirawat seminggu. Pertama dirawat seminggu, pulang udah nggak muntah. Terus baru seminggu kemudian begitu lagi, muntah lagi, dirawat lagi. Terus dipuasain dah di rumah sakit tuh sama dokter selama 5 hari. Yang dari berat 21 kilo tinggal 14 kilo. Wow. Nah, saya bilang ini dirawat bukannya makin membaik, jadi makin memburuk gitu. Saya pulang lagi itu. Saya bawa pulang. Pulang udah mau kemana lagi nih, kayak udah semua dokter sama aja, ditanyain penyakitnya apa nggak pada tahu gitu. Jawabnya nggak tahu. Pada semua jawabnya pakai kemungkinan ususnya penyempitan, kemungkinan bocor. Saya bilang kalau begitu harus tindakan apa? Endoskopi. Ya udah lakukan dok, lakukan yang terbaik buat anak saya bilang. Tapi datang lagi dokter, saya kira belum perlu katanya. Soalnya Gabriel masih bisa pup. Terus gimana dong? Nggak ada perubahan, berat badannya udah makin turun. Dan saya bawa pulang. Kita dirawat di rumah, tetapi tetap aja masih begitu. Bingung. Mau bawa ke dokter, udah nggak percaya dokter. Terus kata saudara saya, ayo kita bawa ke Penang. Ikut bawa ke Penang. Nyampe Penang juga nggak dapat hasil apa-apa. Soalnya nyampe sana, dokternya begitu lihat, bilang harus operasi. Saya bilang operasi apa? Pokoknya harus operasi. Saya bilang, saya kalau nggak ada penjelasan nggak mau. Nggak mau. Mau nggak mau, bawa pulang lagi. Nggak ada hasil juga. Bawa pulang, kita dirawat di rumah, bingung. Doa aja kita, doa minta petunjuk. Tapi kita
berdua belum dapat petunjuk. Hmm. Gimana ini Gabriel udah ngomongnya udah ngelantur, Gabriel itu udah ngigo terus setiap hari. Itu udah nggak bisa makan lagi ya Bu ya? Minum doang, Minum aja. Minum. Minum susu ya? minum jus. Oh jus. Heeh. Oke. Tapi makin kurus badannya. Kita bingung. Terus gimana Gabriel ini? Kita doa. Terus suatu hari itu Gabriel itu tidur, malamnya dia bangun begini. Papi, ayo bawa Dedek ke rumah sakit yang di ini Tangerang itu apaan? Bintaro. Bintaro. Oh. Di Bintaro, Pondok Indah. Di sana ada dokter yang akan obatin Dedek katanya. Dia gitu ngomongnya. Dari Sebelumnya mulut. tahu Gabriel di sana ada dokter itu. Emang dokter bedanya di dokter sana. bedanya di situ. Tapi kan kita udah ke sana nggak dapat hasil juga. Dokternya nggak tahu Gabriel kena apa. Hmm. Dia bilang, ayo kita ke sana. Nanti dokternya sana yang ngobatin Gabriel katanya. Ngobatin Dedek. Ayo malam ini Pi, kata papinya. Udah malam deh, besok pagi. Besok pagi dia bangun pagi-pagi tuh. Dia udah mandi. Ayo Pi kita berangkat. Ya, saya telepon dokter bedahnya. Hmm. Saya bilang, Dok, Gabriel begini nih, mau ke sana. Ya udah ke sini aja, Mak, bawa ke sini kita periksa ulang katanya. Nah, nyampe sana di CT scan. Scan itu katanya pelengketan usus. Hmm. Nah, harus dioperasi katanya. Ya udah operasi saya bilang. Lakukan yang terbaik untuk Gabriel. Ya udah kita semua setuju tuh dioperasi Gabriel. Gabriel operasi itu juga Gabriel tuh dengan tenang banget itu dibawa ke ruang operasi. Malah dia bilang gini, Mami tuh nggak boleh sedih, Mami nggak boleh nangis. Percaya Tuhan jaga Dedek katanya. Dedek sembuh pasti katanya gitu. Nah dia operasi. Operasinya juga itu lama, 3 jam lebih juga. Habis operasi, terus begitu habis operasi kan dirawat di ruang ICU tuh. Nah begitu sadar, dia langsung cerita. Mami katanya, Dedek mimpi apa Dek? Dedek dibawa ke taman yang indah sekali katanya. Banyak bunga, terus ada cahaya, ada suara. Ngomong katanya, jangan takut anakku, aku menyertaimu gitu. Gitu ya Gabriel. Iya. Mungkin ya Gabriel itu selalu ngomong, Mami nggak boleh sedih. Dedek dikasih cobaan ini karena Tuhan mau pakai Dedek katanya. Nggak tahu rencana apa untuk Dedek dari Tuhan, tapi Dedek tahu Tuhan sedang membentuk Dedek katanya. Tuhan mau memakai Dedek untuk menjadi saksi akan kebaikan Tuhan. Dia selalu ngomong begitu. Amin. Iya. Gabriel, Iya. waktu kamu kan usia 8 tahun, berarti setahun lalu ya? Iya. Setahun yang lalu kan, sekarang 9 tahun. Nah, kan waktu usia 8 tahun itu masih oke-oke nih, tiba-tiba sakit itu. Dan sakitnya langsung bisa dibilang nggak mudah ya. Kamu harus mungkin sempat ini dulu kan ya, stop dulu sekolahnya gitu ya Bu. Iya. Stop sekolah, stop dengan semua kegiatan yang sebelum-sebelumnya kamu lakukan. Tuh gimana sih perasaan Gabriel? Semua makanan juga harus di stop juga. Iya, di stop, Iya. nggak boleh ini, nggak boleh. Gimana perasaan Gabriel? Sedih. Sedih. Nggak mudah juga ya buat Gabriel ya, yang biasa bisa nikmatin Betul, ini yang betul. mau dia mau, itu yang dia mau. Tapi sekarang harus ditahan semua Betul. gitu. Terus bagaimana Gabriel untuk supaya bisa menerima kenyataan? Ya udah aku Tuhan izinkan nih begini, aku harus terima supaya aku bisa berdamai dengan kenyataan. Itu gimana supaya hati Gabriel bisa berdamai dengan kenyataan itu? Soalnya aku percaya kalau Tuhan pasti kalau kasih aku sakit pasti Tuhan bakalan mudahkan. Oke, Tuhan Dia pasti selalu Tuhan mudahkan dia dan dia bisa lewatin ini katanya. Dia selalu bilang, Tuhan pasti sembuhkan aku. Mami nggak boleh sedih. Percaya katanya, Dedek akan sembuh. Nah, tapi habis operasi itu nggak membaik. 1 bulan doang membaiknya, tidak muntah. Habis itu muntah lagi. Masuk rumah sakit lagi. Enggak dirawat sih itu. Habis itu saya muntah lagi, saya cari dokter lagi. Saya nggak nyerah tuh, saya cari dari rumah sakit ini ke rumah sakit itu. Pokoknya boleh dibilang keliling rumah sakit lah. Cari kata orang dokter sana bagus, kita pergi. Nah, terus terakhir itu sampai diperiksa semua,
Nah, terus ketemu katanya tiroidnya nggak berproduksi, mungkin pengaruh dari situ. Kita dirujuk ke dokter bagian yang tiroid. Nah, dari situ nggak membaik juga. Terus kita disuruh ketemu profesor yang gastro. Nah, dari situ kita di endoskopi. Katanya habis endoskopi itu usus Gabriel itu menipis 50%. Terus banyak sekali luka-lukanya. Nah, gitu. Nah, dari situ diobatin membaik 2 bulan lebih. Terus kumat lagi, muntah lagi. Badannya tadinya udah naik ke 20, turun lagi ke 14 kilo. Jatuhnya gizi buruk sama pokoknya kurang semua vitamin yang di tubuhnya itu Gabriel tuh nggak, kurang semua. Jadi gimana, udah dirawat sini lagi rumah sakit, pindah lagi rumah sakit, nggak ketemu juga. Yang semua dokter ditanya, Gabriel sebenarnya sakit apa dok, penyebabnya apa, semua dokter jawabnya nggak tahu. Padahal udah cek darah juga itu. Udah cek darah, tapi semuanya bagus kalau hasil cek darah. Udah katanya apa, ronsen pakai apa tuh namanya, barium ya, kontras. Kontras barium itu dia masukin cairan, terus difoto, foto kontras. Nah itu sangat nggak bagus juga buat badan Gabriel ya, soalnya radiasinya besar. Gabriel ngomong, Mami kenapa sih harus radiasi mulu, rusak nih tubuh Dedek katanya. Dedek sedih katanya, kenapa Dedek harus sakit, Dedek nggak bisa jaga tubuh pemberian Tuhan katanya. Gitu. Bukan salah kamu, saya bilang. Ini semua udah rencana dari Tuhan. Tapi dia sedih. Nah, dari hasil kontras itu pun katanya enggak ada penyumbatan, cuma lambung sama ususnya Gabriel itu pergerakannya lambat sekali karena ususnya itu pada melebar sama lambungnya pada melebar. Nah, saya tanya lagi, penyebab melebarnya usus sama lambungnya itu kenapa dok? Jawabnya nggak tahu juga. Dikasih antibiotik terus, obat terus sampai muntah darah, pupnya pun darah. Terus bawa lagi rumah sakit itu. Tadinya mau dibawa rumah sakit, Gabrielnya nggak mau. Dede nggak mau ke rumah sakit lagi katanya. Dede mau pasrah aja sama Tuhan katanya. Terus kondisinya mungkin badan dia rasain sendiri, udah nggak enak. Mami ayo bawa Dedek ke rumah sakit katanya. Nah, kebetulan saya dikasih tahu sama dokter yang dekat rumah, coba bawa rumah sakit PIK katanya. Cari dokter yang namanya ini gitu. Udah kita ke sana. Ternyata HB Gabriel tuh nyampe sana, HB-nya udah tinggal 5. Wow. Nah, itu udah harus langsung transfusi darah kata dokter. Nggak bisa lagi, ini udah lemah sekali katanya. Habis itu transfusi darah, segar, udah baikan. Nah, saya tanya, kata dokternya, dok, kenapa penyebab lambung Gabriel membesar sama ususnya? Saya nggak tahu katanya. Harus disuruh ke Hasan Sadikin Bandung, tes pakai nuklir. Berarti dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain gitu ya? Cuma saya bilang saya nggak mau kalau harus tes pakai nuklir itu. Itu sangat berbahaya. Saya cari tahu itu kan bahaya itu buat tes orang kanker. Gabriel kan bukan sakit kanker kata saya. Saya nggak mau pergi. Nah, terus Gabriel pun nggak mau pergi. Soalnya saya selalu diskusi sama Gabriel. Gabriel kamu disuruh ini begini, mau nggak? Gitu. Nggak Ami. Nah, terus nggak mau. Nggak. Kata dokter saya tanya, dok kapan Gabriel kontrol lagi? Nggak usah kontrol kalau nggak ada hasilnya. Saya pun nggak bisa ngobatin. Ayo udah, mau pulang, dirawat lagi sendiri di rumah. Ya, cuma minum obat yang ada sisa dari rumah sakit aja yang diresepi. Kita doa terus, kita berserah terus kepada Tuhan. Mis gimana ya? Bingung juga dokter sana sini nggak tahu. Terus dibawa ke Sinsei juga. Kata Sinsei juga nggak bisa. Di terapi nggak bisa. Jadi sekian banyak dokter. Iya, sekian rumah sakit itu yang pasti ya. Boleh dibilang rumah sakit yang di Jakarta, Tangerang itu kita udah samperin.
Pokoknya di mana ada dokter bagus kita datang. Katanya dokter bagus kita datang. Berusaha terus lah. Iya. Terus sampai cari lagi. Nah, sekarang cari dokter gastro yang bisa endoskopi itu di Jakarta itu juga sangat sedikit katanya. Enggak semua dokter gastro bisa endoskopi. Saya cari terus ketemu di Bunda ada katanya. Dibawa ke Bunda. Ini bukan gastro katanya. Terus dikonsulin sama dokter bedah lagi. Aduh, saya bilang kenapa harus operasi lagi? Baru setahun yang lalu operasi bulan 9, ini ketemu bulan 9 operasi lagi, saya bilang. Saya menolak untuk operasi itu. Saya bilang, ada cara lain nggak? Saya bilang. Dokternya bilang, nggak ada cara lain, harus operasi. Ini bekas sambungan atresianya itu yang bermasalah, menyempit katanya. Saya kayak gimana gitu ya. Sedih amat gitu, anak saya harus operasi lagi gitu. Kita nolak operasi masih tunda, dikasih waktu sama dokter. Terus Gabriel ngomong lagi, Mami, tadinya dia juga udah nolak, nggak mau operasi katanya. Terus dia ngomong udah berapa hari, mungkin dia merasa nggak enak badannya. Dia ngomong gitu, Mami kalau mau operasi satu-satunya jalan, lakuin aja Mi, nggak boleh tunda lagi katanya. Nah lagi-lagi dapat jawabannya itu petunjuknya dari Gabriel sendiri gitu. Apa itu petunjuknya? Iya itu kita semua berdoa. Memang harus operasi gitu. Kita doa setiap hari itu kita doa. Minta petunjuk sama Tuhan. Harus bagaimana Gabriel? Apa emang harus operasi apa enggak? Nah, pas dioperasi itu dokternya bilang, untung ibu cepat ambil keputusan. Soalnya ususnya udah infeksi. Kalau terlambat aja katanya, kita nggak bisa operasi lagi. Gitu. Wow. Ya. Ya, Tuhan. Masanya macam-macam ya. Kita juga bingung, kita juga nggak ngerti kan tentang ilmu kedokteran itu apa sih gitu. Nah, kita juga di rumah sakit Bunda itu biayanya kan mahal juga. Untuk operasinya itu mahal. Biaya operasinya aja 100 berapa juta itu. Nah, tapi ya Tuhan kasih, semua Tuhan kasih kemudahan. Dokter-dokternya situ baik, semua kasih diskon sama Gabriel 50%. Dari dokter ada yang visit nggak usah dibayar ya. Padahal itu boleh dibilang rumah sakit yang mahal lah ya. Tapi rumah sakit pun dibantu sama dokter, minta keringanan dari rumah sakit. Terus dokternya juga banyak yang visit. 5 orang dokter yang pegang Gabriel di Bunda. Dokter bedah yang tadinya harusnya 100 berapa puluh juta tuh tinggal 35 juta doang. Oke, ya. Semua Tuhan Jadi Tuhan cukupkan semuanya. Berkat Tuhan di situ ya bagi Gabriel. Pak Andri sendiri gimana Pak melihat keadaan Gabriel seperti ini? Bagaimana Pak Andri itu bisa kuat menghadapi ini, sekaligus juga supaya bisa kuat memberikan dukungan kepada Gabriel? Kalau saya menghadapi masalah ini dengan pasrah sih dan berserah sih. Berserah sama Tuhan, pasrah aja gitu. Kehendak Tuhan maunya gimana ya saya ngikutin aja gitu, pasrah, berserah gitu aja sih. Berdoa ya. Terus berdoa ya gitu. Ya. Oke, kalau Gabriel sendiri, waktu itu kita pernah ketemu ya di rumah sakit ya. Ya Christ Lover, saya waktu itu pernah sekali mengunjungi Gabriel di rumah sakit dan sekali ketemu itu luar biasa banget kesaksian dari seorang Gabriel ya. Gak banyak bicara, tetapi sekali ngomong itu tuh isinya itu hikmat semua gitu ya kira-kira ya. Apa yang keluar dari mulut Gabriel begitu ya. Masih ingat ya waktu itu kita ngobrol-ngobrol. Ya, Gabriel, apa yang kamu bisa pelajari dari keadaanmu yang sakit ini? Jadi kita harus tetap berserah dan percaya kepada Tuhan. Dan selalu membaca Alkitab dan berdoa. Oke, berserah, percaya kepada Tuhan, baca Alkitab firman Tuhan. Sekarang Gabriel sudah baca kitab apa? Satu Tawarik. Tawarik. Ya, jadi Gabriel ini baca satu pasal ya? Satu hari ya? Jadi berurutan ya, dari mulai kejadian ya? Ya, itu sebagai cara dia untuk menguatkan iman.
baca firman Tuhan ya, Gabrian ya. Nah, selain itu ada lagi nggak Gabrian? Kasih itu aja. Itu aja ya. Terus gimana? Sekarang udah sekolah lagi? Sekolah tapi online. Online. Udah selesai dong ya ujiannya ya? Udah. Oke. Iya, Bu. Gabrian sekarang sudah lebih baik gitu ya? Sekarang sudah lebih baik. Itu gimana itu prosesnya dia sekarang? Itu yang habis baik. Bapak tengokin di rumah sakit itu kan habis operasi tuh. Itu masih nggak ada perbaikan. Harus operasi lagi kata dokter. Itu bypass. Khususnya mau di bypass. Saya tolak lagi tuh. Saya bilang saya nggak mau. Percaya dok, Tuhan sembuhkan Gabrian, saya bilang. Ada mujizat yang terjadi. Amin. Nah, ya udah kalau ibu nggak mau operasi, nggak ada lagi yang diobatin. Katanya, boleh pulang tapi dengan catatan tanda tangan pulang paksa lagi. Ya udahlah. Pulang 1 malam doang, muntah lagi. Itu nggak muntah sih, cairan. Pulang harus bawa NGT katanya, selang dari hidung itu buat keluarin cairan dari lambung. Itu produksi cairannya itu 2000 ya dalam 1 malam. Aduh nggak bisa, Gabrian lemes lagi. Nah dari situ saya marah tuh. Saya bilang saya nggak mau percaya lagi sama Tuhan. Iya, saya marah, saya nggak percaya lagi sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan Gabrian sakit terus-terusan begini? Kenapa nggak ada penyembuhan? Sedangkan saya udah berusaha, saya kerjain apa yang bisa saya kerjakan. Saya udah berserah, saya udah berdoa. Tapi kenapa Tuhan nggak jawab gitu? Ya. Terus saya bilang, ada kemarahan itu. Iya, saya bilang. Terus saya bilang sama anak saya, Gracia, Mami harus percaya siapa? Saya bilang, Mami nggak percaya Tuhan lagi. Mami nggak mau lagi berdoa. Saya bilang. Kalau kamu mau berdoa, saya bilang doa aja, bilang sama Tuhan. Kalau Tuhan memang sayang sama Dedek, Tuhan boleh ambil kembali Dedek. Daripada Dedek sakit terus, harus di bypass, saya bilang. Saya nggak mau. Ya. Terus Gracia bilang apa, Bu? Mami, percayanya sama Tuhan. Tuhan bukan nggak jawab doa Mami, dia bilang. Cuma Tuhan, Mami ingat deh, Mami semua dimudahkan, Mi. Itu Tuhan udah jawab katanya. Cuma emang belum waktunya adek sembuh katanya. Terus kata Gabrian juga, Mami nggak boleh ngomong gitu. Mami harus minta ampun sama Tuhan katanya. Mami nggak boleh marah katanya. Mami percaya Dedek sembuh. Dedek sembuh katanya. Tuhan selalu ada katanya untuk Dedek. Tuhan selalu jaga Dedek katanya. Dedek sembuh. Imannya emang kuat Gabrian. Terus dia bilang, Mami harus minta ampun, Mami harus doa. Saya sempat gak doa tuh. Selama 1 minggu saya gak mau doa lagi sama Tuhan. Saya gak mau lagi minta untuk kesembuhan anak saya. Sekali saya minta sama Tuhan. Kalau Tuhan emang sayang sama Gabrian, saya ikhlas, saya bilang. Tuhan boleh ambil kembali Gabrian. Tapi kata papinya, gak boleh ngomong begitu. Pasti Dedek sembuh katanya. Dedek pasti sehat katanya. Sayanya sih yang udah lemah, udah ini. Kayaknya nggak selesai gitu. Betul. Dia diobatin setahun lebih, udah berusaha segala, udah dari rumah sakit ini ke rumah sakit ini, dokter ini sana sini gitu. Kok sampai nggak ada cara mau bypass segala gitu. Bawa lagi ke rumah sakit. Kata dokter di Bunda, nggak bisa lagi diobatin di Bunda, harus dibawa ke RSCM. Karena di sana alatnya semua komplit. Saya tadi bayangin kalau diobatin pakai BPJS itu ngurusnya lama, ngurusnya susah. Pasti Gabrian itu nggak segera ditanganin. Tapi ya Tuhan mudahkan lagi semuanya. Dari dokter langsung kasih surat, kita ke sana tanpa surat rujukan lagi, Gabrian ditanganin. Kita juga bisa milih dokter yang kita mau. Sebenarnya Gabrian belum boleh milih dokter dengan kelas 3 itu nggak bisa pilih dokter, tapi kita bisa. Nah, kita ketemu prof lagi, langsung di endoskopi. Kata saya tanya gini, sebelum endoskopi saya tanya, dok, ada nggak cara lain selain bypass? Kalau dokter bedah harus bypass. Kalau saya tetap dengan keputusan saya lebih percaya Tuhan. Saya bilang, saya nggak mau bypass. Dokter kan manusia, saya bilang, dokter bukan Tuhan. Dokter nggak bisa nentuin apa yang harus dilakukan. Kata dokter, iya Bu, saya juga percaya ada mujizat. Tapi ini Gabrian harus ditolong. Iya, dengan pertolongan Tuhan, saya bilang. Saya nggak mau Gabrian di bypass. Ya udah kalau ibu tolak operasi, saya
ketemuin dokter ini aja, katanya gastro, buat mungkin endoskopi bisa gitu. Saya tanya, dok bisa nggak endoskopi pasang selang NJFT itu sampai ke usus, sampai ke anus gitu? Bisa katanya. Ya udah, saya pilih endoskopi, saya bilang, pasang selang, minum segala lewat selang loh Bu. Nggak apa-apa. Berapa lama? 3 bulan kata dokternya. 3 bulan. Ya lakukan, saya bilang. Yang penting Gabrian nggak bypass. Ya puji Tuhan. Cuma 20 hari pasang selang. Itu selang pun nggak sering dipakai. Pakai cuma beberapa kali doang. Minumnya lewat mulut. Gabrian bisa, dan nggak ada lagi muntah. Nggak ada lagi cairan yang keluar dari lambung. Terus dari situ terus memperbaikan Gabrian. Perbaikan gizi, semua dari situ dirawat. Sampai saat ini Gabrian cuma kontrol aja. Puji Tuhan ya, sekarang Gabrian sudah sehat, sudah gemuk lagi. Iya. Sudah nambah ya berat badannya ya. Iya. Gabrian di rumah sakit juga bisa sambil ngedoain teman sekamarnya. Iya. Itu gimana pengalaman Gabrian? Ceritakan ke kita. Senang bisa mendoakan orang yang sakit juga. Yang sakit ya. Iya. Ada siapa aja waktu itu sakit di sana? Anak-anak kecil juga ya? Iya. Banyak kan bayi sih yang sekamar sama Gabrian ya. Didoain sama Gabrian. Nah, Gabrian juga selalu mau berbagi. Apa yang dia terima, dia dapat berkat, dia berbagi sama orang-orang yang sekamar. Nah, terus waktu Gabrian doain, orang tua dari adik-adik bayi itu nggak marah? Bolehin. Gimana doanya Gabrian? Tuhan, semoga adik-adik ini cepat sembuh, cepat pulih dalam kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Amin. Ya, walaupun Gabrian sendiri sakit, tapi dia mau ngedoain. Terus ada juga satu orang tua yang dia selalu percaya yang namanya dukun. Dukun. Dia sampai di itu kasih firman sama Gabrian tuh, dibacain ayat terus didengerin. Sampai dia mau pakai kerudung, dia jimat yang di bagian ke anaknya itu dicopotin sama dia. Oh, gara-gara Gabrian bacakan ayat Alkitab. Masih ingat nggak ayat Alkitab apa? Udah lupa sih. Udah lupa ya. Tentang apa? Udah lupa Gabrian juga. suka nemu ayat-ayat yang di TikTok sih ya. Iya sih, emang mungkin juga ya. Biasanya di TikTok keluar, saya buka TikTok itu selama yang saya nggak percaya Tuhan itu selalu ada keluar. Ada aja ya firman-firman. Iya, ada firman yang selalu mengingatkan gitu. Oh, kita tuh harus bersabar ya. Bersabar. Enggak semua yang kita minta sekarang dikasih langsung gitu. Mungkin dengan Gabrian diizinin sakit juga, dari situ kita harus belajar sabar, lebih kuat imannya, lebih dekat. Mungkin Tuhan ya mau kita lebih dekat aja sama Tuhan gitu. Jadi itu seperti yang seperti Gabrian ngomong, Tuhan mau kita belajar lebih sabar dan percaya kepada Tuhan. Ya mungkin yang benar ya, imanmu yang menyelamatkanmu. Itulah Gabrian alami. Karena iman Gabrian, Yesus, ya? Imannya Gabrian tuh kuat. Dia selalu percaya kalau Tuhan berserta dia, Tuhan sembuhkan dia, Tuhan mau pakai dia. Tuhan. Dan cita-citanya Gabrian juga mau jadi pendeta. Beneran nggak? Nggak ada yang ngajarin dia. Kalau ditanya, Gabrian cita-citanya apa sih? Pendeta. Mau jadi pendeta. Wow, ini direkam loh Gabrian. Ya, ini menjadi satu pengingat nanti ya untuk Gabrian kalau udah gede. Oh iya, dari kecil kamu udah punya cita-cita itu. Ya. Kenapa mau jadi pendeta? Agar bisa menguatkan orang yang belum percaya kepada Tuhan untuk menjadi lebih percaya kepada Tuhan. Amin. Barengan sama Om ya. Tadi ajarin sama Om. Iya, little pastor nih. Oke. Iya, menarik ya. Dari pengalaman sakit Gabrian, semakin dalam pengenalan akan Tuhan ya. Gabrian sendiri apa sih yang bisa kamu syukuri meski kamu sakit waktu itu ya, dan sekarang dalam proses pemulihan? Aku bersyukur kepada Tuhan, soalnya aku dapat
dipulihkan secara aman. Aman, puji Tuhan ya. Sekarang udah bisa sekolah meskipun masih online. Kalau main keluar enggak ya? Iya. Masih di rumah aja ya Bu ya. Ada sih. Lihat-lihat Sekali-kali ya, ke mall sekali-kali, ada ya. main. Iya. Karena kasihan kan udah berbulan-bulan di rumah Di sakit, rumah sakit terus, betul. bosan, udah gitu sekolah pun di rumah gitu. Betul. Ya, main ya. Mm-mm. Kalau Pak Andri sendiri, apa yang bisa disyukuri dari kejadian Gabriel ini? Ya, dengan kejadian begini saya jadi bersyukur terus lebih dekat sama Tuhan. Amin. Iya loh. Jadi lebih rajin baca Alkitab juga dari kejadian ini. Biasanya ya malas-malasan membacanya. Sehari satu Kejadian pasal. iya, jadi lebih rajin gitu. Lebih rajin ya. Iya. Terus iman juga kita lebih lebih kuat lagi ya. dibanding sebelumnya. Jadi mengenal Tuhan ya. Ya, lebih mengenal Tuhan dengan kejadian ini. Nih saya mau potong sebentar. Iya. Waktu Gabriel bayi itu, saya waktu nikah kan dia belum percaya Saya belum Tuhan percaya tuh. Tuhan. Oh. Nah, dia masih oke. muda tuh. Setiap kali temenin Hmm. saya gereja, saya ke Hmm. gereja Tiberias dulu. Mm. Saya ke gereja, dia cuma duduk doang tuh, Hmm. nganter cuma duduk doang dalam gereja, nggak mau doa, nggak mau apa. Mm. Terus dengan kejadian Gabriel itu lahir itu, terus kena atresia itu, terus Hmm. Gabriel sembuh dengan sendirinya dia ke GKJ itu, Hmm. SMK, ikut SMK, Iya, waktu itu baptis nggak- sendiri tanpa disuruh Waktu lagi itu itu. kalau SMK sama Pak ini Antoni yang ini waktu itu ya. Iya. Iya, Pak Antoni dengan yang mana ya Pak? dengan daftar sendiri, dengan kemauan sendiri tanpa Oke, disuruh tanpa lagi itu. disuruh. Berarti ada hikmat dari di balik Peristiwa semua itu. peristiwa Oh, itu. jadi waktu Bapak Iya. SMK. Tadinya dia nggak percaya Tuhan. Iya. Terus saya doain Gabriel, Hmm. terus kan Gabriel sembuh, itu mukjizat saya bilang. Oh, dengan sendirinya dia pergi daftar SMK, dia belajar terus mau dibaptis. Ya, puji Tuhan saya Itu bilang. sejak dari peristiwa bayinya Gabriel Iya. itu ya. Iya. Wow, iya. Menarik ya. Iya, setelah Gabriel sembuh itu dia pergi daftar SMK itu sendiri dengan kemauan sendiri. Orang kan pada umumnya gini, kalau Tuhan menjawab sesuatu yang kuinginkan, nah baru mau percaya. Iya, Pak. percaya. Ini kalau Bapak kan justru waktu anaknya sakit gitu ya. Kondisinya yang nggak mudah waktu itu, malah itu cara Tuhan untuk bisa membuat Pak Andri boleh kenal Tuhan Kenal ya. Tuhan, iya. Semakin rindu kenal Tuhan. Iya. Bahkan semakin diajak masuk lebih dalam lewat setahun yang lalu ini ya. Iya. Perjalanan dia masuk rumah sakit berapa kali, Iya, 3 tahun. operasi. Iya. 4 tahun nikah sama saya ajak ke gereja tuh nggak pernah mau namanya doa. Apa pujian itu nggak ada yang Cuma keluar dari temenin mulut. dulu aja sih itu. Iya. Dulu Saya juga mau bilang, paling "Ayo belakang kita masuk nggak mau depan. Kristen." Nggak mau, tetap mau Buddha dia. Saya Oh, bilang waktu itu biar ya. kita sama agamanya. Mm, Enggak. Tapi dengan kejadian Gabriel mm. dia mau sendiri berubah. Iya. Berarti ini semua rencana Tuhan saya bilang. Mm-mm. Dengan adanya diizinkan Gabriel sakit, Mm. ada hikmahnya. Iya benar, ada Mm-mm. hikmah yang bisa kita Iya. dapat Iya, kita dapat. di balik sakit Mm. Gabriel. Jadi Mm. meskipun sakit tetap aja ya bisa bersyukur ya. Iya. Setidaknya dari dalam batin atau jiwa kita semakin kenal Tuhan, Iya. semakin sadar bahwa Tuhan itu nyata meskipun nggak kelihatan ya secara mata kita ini, tapi mata batin kita ya bisa melihat Tuhan itu ada dalam hidup kita, Iya. khususnya dalam kehidupan Gabriel waktu menjalani Iya, sakit. banyak mukjizat yang dialami. Mm, mm, Iya, Tuhan itu memang baik. mm. Kalau kita mau hidup dalam Tuhan itu memang luar biasa ya. Betul. Iya. Ya, Christ lover mungkin ya yang sedang berjuang dengan sakit penyakit, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memberikan kita kesembuhan. Namun meskipun kita sekarang masih sakit, Tuhan belum sembuhkan, bukan berarti Tuhan itu tidak berkuasa untuk menyembuhkan. Cuma bisa saja ya Tuhan sedang membentuk kita dulu, melatih kita untuk sabar. Tadi Bu Ana juga bilang ya, sabar, berserah. Tadi Gabriel juga bilang, Itu berserah. ajaran Gabriel. Berserah Ajaran aja. Gabriel untuk mamanya. Betul. Mamanya sih nggak sesabar itu ya, nggak sekuat itu. Tapi Hmm. Gabriel yang selalu ingat. Betul. Mama katanya kalau Dedek nggak lewatin ini semua, gimana Dedek nanti mau jadi saksi? Kristus. Mau jadi saksinya Tuhan katanya. Atas kasih Tuhan katanya. Dede diizinin lewatin proses ini karena Tuhan mau pakai Dede katanya nanti. Ya itu keluar dari mulut saya, mulut Gabriel itu pun nggak ada yang ngajarin, dia ngomong sendiri.
Saya Iya. juga nggak tahu dia omongan belajar dari mana gitu. Mm-mm. Tapi itu keluar yang nguatin tuh selalu Gabriel sama Grace ya. Mm. Mami percayanya sama Tuhan nih, nggak usah kemana-mana katanya. Mm-mm. Tetap berdoa aja, ada nggak apa-apa katanya. Iya. Ada yang ngajarin nggak sih, Gabriel? Sampai kamu tahu bahwa ya udah berserah aja, meskipun sakit, meskipun belum sembuh, nggak ada yang ngajarin ya? Nggak ada. Dari dalam hati sendiri ya? Iya. Wow, itu kerjaan Roh Kudus ya dalam diri Gabriel ya, Iya. yang memberikan kamu iman untuk percaya dan berserah. Iman itu nggak hanya sekedar percaya, oh Tuhan itu ada, Tuhan itu hebat, tapi sampai membuat kita berserah. Inti dari kehidupan kita sebagai murid Kristus adalah berserah. Ya. Jadi tidak memaksakan Tuhan mengikuti maunya kita, tapi kita yang mengikuti kehendak Kehendak Tuhan. Tuhan. Ya, Gabriel sendiri ada nggak yang mau disampaikan kepada teman-teman di luar sana atau saudara-saudara kita di luar sana? Untuk selalu berserah dan percaya kepada Tuhan. Berserah, percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi ya, Gabriel ya. Masa bersyukur ya Dek ya. Iya. Bersyukur. Gabriel Bersyukur. tiap hari berdoa, bersyukur, baca Alkitab ya. Iya. Begitu tiap hari ya dilakukan. Ya. Iya. Yang membuatmu kuat menghadapi Penyakit. tantangan, penyakit Iya. sekalipun ya. godaan. Godaan. Mm. Oke. Iyalah godaan makanan. Iya, Dia tuh betul. harus bersabar lihat. Oh Cece bisa makan itu. Iya. Ya Dedek sabar. Iya Mi, Dedek tahu katanya. Makan gorengan ya. Makan Ya, bakmi ya. Cece pasti suka makan bakmi ya. Iya, Iya. harus sabar. Nggak apa-apa katanya makan aja kalau Cece mau makan gitu. Hmm. Iya. Kadang nggak tega juga sih ya. Kita bisa makan enak gitu. Gabriel cuma makan bumbunya garam gitu kan. Hmm. Gimana sih yang tadinya dia bisa makan apa yang dia mau gitu. Sekarang dia harus Cuma makan. pantang gitu. Emang nggak selamanya kata dokter. Cuma mungkin jangan dengan jangka waktu yang lama dia harus mantang. Ya itu latihan ya, Gabriel ya. Lewat itu semua nanti Gabriel akan banyak sekali mengalami Kristus Tuhan kita, dan latihan ini itu bermanfaat banget bagi kehidupan Gabriel lebih kuat lagi ya di kemudian hari. Kita nggak tahu ya tahun-tahun mendatang tantangan apa lagi nih yang akan dihadapi. Tapi setidaknya dengan sekarang melatih dari sejak kamu kecil loh. Iya. Wow, 9 tahun udah melatih seperti ini. Wow, luar biasa sekali ya. Salut dengan perjuangan Gabriel ya. Dari Ibu Ana sendiri, apa yang disyukuri lewat kondisi Gabriel? Ya bersyukur karena Tuhan udah dengar doa saya, doa keluarga saya. Gabriel udah pulih, udah dalam pemulihan sekarang. Gabriel udah bisa tumbuh. Yang sekarang saya bisa lakukan ya cuma berdoa dan selalu mengucap syukur. Hari ini masih bisa nafas lega, masih bisa kumpul sekeluarga. Itu adalah sebuah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan dalam Amin. hidup kami. Amin. Ya, di penghujung tahun yang lalu dan di tahun baru ini Iya. begitu ya. Ke tahun baru ini dan seterusnya Gabriel selalu dikasih sehat, kita keluarga kasih sehat. Ya, ada pesan-pesan nggak Pak Andri untuk saudara-saudara kita di luar sana mungkin yang sedang berjuang dengan sakit penyakitnya atau keluarganya mungkin yang sakit. Ya, Pengalaman coba Pak Andri ini. dengan pengalaman saya seharusnya kita harus berserah sama percaya sama Tuhan, jangan putus asa gitu aja. Ya. Berserah, percaya, jangan putus asa. Ya. Sudah Pertolongan Tuhan tepat Pasti pada ada. waktunya. tepat pada waktunya. Ya, puji Tuhan, betul. Ya, selalu tepat waktu pertolongan Tuhan. Kalau Waktunya Gabriel bilang kalau emang harus operasi harus sekarang, nggak boleh tunda. Benar itu nggak boleh ditunda lagi kata dokter. Kalau tunda fatal sekali karena udah infeksi Iya, usus. kalau udah infeksi nggak bisa lakukan Iya. operasi, mesti sembuhin infeksinya dulu. iya, Iya. wow. Udah dikasih hikmat dia Iya. Bu untuk bisa memutuskan segera operasi ya. Setiap kali kan dia nggak boleh kita rahasiain. Dokter panggil kita keluar ngomong, nanti masuk dia tanya,
Dede harus tahu. Kan yang sakit Dede katanya, bukan Mami. Yang jalanin Dede. Dede harus tahu semua katanya. Yang nggak mau harus dikasih tahu ya. Kasih tahu, ditanya, mau operasi Dek. Dia pertama bilang nggak mau. Tapi nanti dia ngomong lagi sendiri. Saya bilang kamu doa aja, minta petunjuk sama Tuhan. Kamu harus bagaimana, kita sama-sama doa. Saya bilang, Dek, Mami nggak dapat petunjuk dari Tuhan, harus bagaimana. Mami juga belum bisa ngasih keputusan ke dokter. Terus dia siang-siang bangun tidur. Mi, kalau harus operasi, ayo operasi, nggak boleh ditunda lagi. Nah, itu keputusan yang tepat waktu kata dokter. Kalau telat, nggak tahu bagaimana lagi. Beda lagi pengobatannya nanti. Puji Tuhan ya, Tuhan kasih hikmat untuk Gabrian bisa memutuskan untuk segera operasi waktu itu ya. Kalau Bu Ana sendiri apa nih pesan-pesannya untuk saudara-saudara kita luar sana yang sedang berjuang dengan sakit atau keluarga mereka yang sedang sakit? Ya, tetap berserah kepada Tuhan, jangan putus asa, jangan menyerah sama penyakit, harus tetap kuat imannya. Dan berserah ya, percaya aja. Apa yang dikatain dokter itu kan dokter juga manusia gitu. Jangan terlalu dengerin lah. Tetap percayanya sama Tuhan. Itu yang saya ini tanam dalam diri saya ya dan keluarga saya. Dokter itu cuma manusia biasa yang bisa vonis. Dia nggak bisa tentuin hidup manusia. Yang bisa nentuin cuma Tuhan. Jadi jangan apa yang divonis dokter langsung jadi pikiran terus menyerah gitu. Pas itu putus asa gitu, nggak punya semangat, tetap semangat untuk sembuh. Iya. Seperti mama saya juga, dia 73 tahun, dia lawan kanker payudara. Dia juga selalu percaya dan berserah kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, kemo kelima itu kankernya copot sendiri. Sekarang sudah sembuh ya? Iya. Itu pas pergumulannya itu, bukan Gabrian doang sakit. Mama saya berjuang kanker, anak saya di rumah sakit, mama saya di rumah sakit itu. Itu enggak mudah untuk saya jalanin ya, untuk saya lewatin itu. Kayak saya sempat marah sama Tuhan begitu, saya protes. Sekarang masih marah nggak Bu? Udah nggak ya? Udah jauh lebih. Tapi nggak doa itu hati saya juga nggak tenang Pak. Iya betul. Iya merasa ada yang kurang gitu. Nggak doa itu kalau malam nggak doa nggak baca kitab itu kayaknya ada yang kurang gitu. Betul. Tapi saya marah, saya kesel gitu. Kenapa Tuhan nggak jawab doa saya? Kenapa harus orang-orang yang saya sayang itu tuh sakit gitu? Mama saya sakit, anak saya sakit gitu loh. Itu berat buat saya untuk lewatinnya. Sekarang ya puji Tuhan kondisi mama saya juga udah makin membaik. Kemarin kemo terakhir. Ya, puji Tuhan ya. Di balik sakit, lagi-lagi ada hal baik yang bisa kita syukuri, yang kita bisa pelajari ya. Ya, Gabrian sekarang sudah jauh lebih baik. Gabrian ada lagi yang mau disampaikan? Udah sih. Udah ya. Gabrian mau nyanyi? Boleh. Nyanyi apa? Segala perkara dapat kutanggung. Masih ingat ya lagu itu waktu kita di rumah sakit ya? Nyanyi masih lagu tiap itu. malam pujian kok kita. Pujian, baca kitab, doa. Boleh nyanyikan sedikit aja. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu penolong, Tuhan setia. Sekali lagi yuk sama-sama ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan setia. Amin ya. Luar biasa bagaimana Tuhan menyertai Gabrian dan keluarga ya menghadapi situasi yang tidak mudah. Perkara yang sulit bagi kita manusia dapat ditanggung karena Kristus Tuhan kita memberi kekuatan. Karena Kristus itu sendiri adalah kekuatan dalam hidup kita. Christ lover, seperti pesan-pesan dari keluarga tadi, tetap percaya, berserah, tidak
mudah menyerah menghadapi apapun termasuk sakit yang sedang kita alami atau keluarga kita yang sedang alami. Ya, kita tetap serahkan semuanya kepada Tuhan. Lihat cara Tuhan bekerja lewat sakit kita itu. Ada sesuatu hal baik yang Tuhan sedang nyatakan kepada kita lewat sakit sekalipun. Tetap berjuang, Christ Lover. Terima kasih untuk perhatian Christ Lover semuanya. Terima kasih juga Pak Andri, Bu Ana, Gabrian untuk kesaksiannya menjadi berkat bagi kita dan juga Christ Lover yang ada di luar sana ya. Tetap berjuang Gabrian ya. Tuhan memakaimu menjadi Allah di tangannya. Jadi saksi Tuhan ya. Tuhan selalu menguatkan Gabrian. Sampai di sini Christ Lover, ruang hati, ruang untuk bersaksi apa yang kita alami dari Kristus Sang Kebenaran Sejati. Nantikan di episode berikutnya.